lo pernah lihat gedung dibangun kayak Lego? Satu hari ada pondasi, tahu-tahu sebulan udah topping off. Terus lo mikir, paling gimmick internet. Eits, salah besar. Coba deh lo inget-inget pengalaman kita sehari-hari. Biasanya bangun ruko 2 lantai aja. Butuh waktu berbulan-bulan kan? Suara mesin molen yang berisik tiap pagi. Debu di mana-mana. Belum lagi kalau tukangnya tiba-tiba izin nggak kerja. Atau semennya telat datang. Proyek yang harusnya sebulan bisa jadi berbulan-bulan bahkan tahunan. Tapi di Cina dan Singapura, konsep lama kayak gitu udah dianggap kuno. Mereka itu penganut sekte waktu adalah uang yang sebenarnya. Bayangin, pas lo tidur malam ini, mereka mungkin baru mulai gali tanah. Tapi pas lo bangun, sebulan kemudian, gedungnya udah berdiri tegak dan siap disewain buat kantor atau tempat tinggal. Kedengerannya mustahil ya? Banget. Tapi itulah kenyataannya sekarang. Cina sama Singapura sekarang lagi main di liga yang beda. Mereka bukan cuma bangun gedung. Mereka lagi bangun masa depan versi mereka sendiri. Makanya pertanyaannya sekarang, bukan lagi kok bisa mereka secepat itu. Tapi kenapa negara-negara lain, termasuk kita, kelihatan lambat banget dibanding mereka? Hari ini, gue bakal bongkar semua rahasia gila di balik teknologi yang bikin dunia konstruksi berubah selamanya. Siapin kopi dan cemilan lo. Duduk yang manis, karena apa yang bakal gue bahas ini bakal bikin lo sadar kalau kita itu beneran udah hidup di masa depan. Kita mulai dari fenomena yang paling sering lo lihat di media sosial. Gedung yang disusun kayak mainan Lego. Secara teknis, ini namanya sistem prefabricated models. Coba lu bayangin, sekitar 90% bagian gedung itu sebenarnya udah jadi di dalam pabrik, bukan di lokasi proyek. Mulai dari dinding, lantai, instalasi pipa, sampai kabel listriknya pun udah terpasang rapi di dalam modul box raksasa. Jadi pas sampai di lokasi, box itu udah ada stop kontaknya. Udah ada ubinnya, tinggal ceklek doang. Kenapa ini gila? Karena di lokasi proyek, pekerja nggak perlu lagi ngecor semen satu-satu sambil panas-panasan atau nungguin semen kering berhari-hari. Mereka cuma butuh kren raksasa buat numpuk model-model ini satu persatu. Ngomongin soal cepet, lo harus tahu satu nama, Broad Group. Ini perusahaan Cina yang bikin dunia konstruksi kaget. Waktu mereka bangun gedung puluhan lantai cuma dalam waktu hitungan hari. Pasti di pikiran lo langsung muncul pertanyaan. Yang bener aja, kok nggak roboh? Apa nggak ringkih bangunannya? Rahasianya ada di sistem koneksi baut raksasa yang ditorsi pakai tenaga hidrolik super kuat. Kalau di sistem konvensional yang biasa kita lihat, kekuatan gedung itu sangat tergantung sama gimana semen itu kering di lokasi. Yang mana faktor cuacanya sering nggak menentu. Kadang kehujanan, kadang kepanasan, kualitasnya jadi nggak stabil. Tapi di pabrik Broad Group, setiap modul Lego ini dicor dalam suhu yang stabil 24 jam non-stop. Hasilnya, betonnya jauh lebih padat, jauh lebih kuat dan anti retak. Plus, modul-modul ini udah punya tulang baja yang didesain khusus buat bisa fleksibel. Jadi, kalau ada gempa, gedungnya bakal goyang ngikutin irama gempa. Bukan malah kaku terus patah dan roboh. Presisinya jangan ditanya, skalanya udah milimeter. Jauh lebih akurat dibanding cara konvensional yang kadang bisa meleset. Efeknya, sampah konstruksi berkurang drastis, polusi suara hilang, dan lingkungannya jadi bersih. Jadi, meski kelihatannya kayak mainan yang ditumpuk-tumpuk, keamanannya bisa dikatakan lebih aman dari bangunan dengan konstruksi tradisional. Tapi bentar, gue nggak mau lo salah paham dan mikir kalau semua gedung di Cina itu dibangun 100% kayak mainan Lego. Faktanya, metode tradisional kayak cor di tempat atau kastin situ tetap jadi tulang punggung mereka. Terutama buat gedung-gedung ikonik yang desainnya meliuk-liuk. Atau butuh pondasi super dalam yang nggak bisa cuma pakai modul standar. Mereka itu jagonya main hybrid construction. Logikanya gini, struktur inti atau tulang belakang gedungnya tetap dicor manual, biar kekuatannya maksimal dan bisa nahan beban jutaan ton.
Tapi, bagian unit apartemen, kamar mandi, sampai fasad luarnya barulah dikerjain pakai sistem modular di pabrik. Jadi mereka dapat paket komplit, kekuatan dapat dari cara tradisional. Tapi kecepatan tetap dapat dari sistem Lego tadi. Inilah rahasia kenapa proyek mereka tetap bisa ngebut tanpa ngorbanin estetika arsitektur yang rumit. Nah, ngomongin soal struktur utama yang dicor manual, ada satu masalah klasik yang selalu bikin pusing para engineer, yaitu retakan. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau beton udah retak kecil aja, itu pintu masuk buat air. Begitu air masuk ke tulang besi di dalamnya, besi itu bakal karatan. Strukturnya melemah, dan tinggal nunggu waktu sampai ambruk. Biaya perbaikannya, nggak usah ditanya, bisa tembus miliaran rupiah buat anggaran negara. Cuma buat tambal sulam jalan tol tiap tahun. Nah, disinilah teknologi material mulai unjuk gigi dengan penemuan yang benar-benar di luar nalar. Para ilmuwan nemuin cara gila buat bikin beton yang bukan cuma kuat, tapi bisa hidup. Kenalin, namanya self-healing concrete atau beton yang bisa sembuh sendiri. Rahasianya bukan pakai dukun atau jin, tapi ada di bakteri super kecil yang bernama Bacillus pseudovirus. Bakteri ini bukan bakteri sembarangan. Mereka bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrem dan punya kemampuan unik. Jadi, bakteri ini dicampur langsung ke dalam adonan beton dalam bentuk kapsul-kapsul kecil. Nah, mereka ini tipe tukang tidur yang nyenyak banget. Mereka bisa tidur damai di dalam beton kering selama puluhan tahun. Tapi, begitu beton itu retak, walaupun cuma retakan mikro yang gak kasat mata dan kena air hujan, si bakteri ini bakal langsung bangun dari tidur panjangnya. Mereka bakal makan kalsium laktat yang ada di dalam kapsulnya. Terus, maaf nih, mereka bakal buang air besar dalam bentuk batu kapur padat yang secara otomatis bakal nutup retakan itu. Bayangin, jalan tol atau jembatan masa depan kita nggak bakal butuh lagi tukang tambal selama puluhan tahun. Ini bukan cuma soal biaya perbaikan yang hemat triliunan rupiah buat anggaran negara, tapi juga soal nyawa manusia yang terselamatkan karena infrastruktur jadi lebih aman. Banyak yang nanya, kenapa nggak semua negara atau semua jalan pakai beton ini? Jawabannya cuma satu kata, duit. Harga beton biasa itu sekitar 80-100 dolar per meter kubik. Sedangkan beton bakteri ini harganya bisa 2-3 kali lipat. Mahal ya? Banget. Tapi, lihat deh hasil kerjanya. Selain dicampur langsung ke adonan beton, bakteri ini juga dikembangin dalam bentuk cairan semprot untuk perbaikan darurat kayak yang dilakuin Hendrik Jankers ini. Lo bisa lihat sendiri. Retakan yang tadinya menganga, perlahan sembuh dan menutup total cuma dalam hitungan hari. Nah, kalau dihitung biaya perawatan dan perbaikan jembatan atau gedung selama 50 tahun ke depan, beton bakteri ini justru jatuhnya jauh lebih murah. Karena kita nggak perlu lagi repot-repot keluar duit buat tambal sulam manual tiap tahun. Jadi, ini bukan cuma soal investasi material, tapi investasi jangka panjang yang bakal menghemat uang negara di masa depan. Gokil banget kan? Siapa sangka kalau bakteri yang gak kelihatan mata bisa jadi tukang tambal jalan paling handal di dunia. Setelah kita bahas China, yang bangunnya super ngebut. Sekarang kita geser ke tetangga dekat kita, Singapura. Kalau China punya masalah dengan efisiensi waktu, Singapura punya masalah yang lebih mendasar, yaitu gak punya lahan. Tapi buat mereka, gak ada lahan bukan berarti gak bisa bangun. Dari tahun 1960 sampai sekarang, luas daratan Singapura itu udah nambah sekitar 25%. Gimana caranya? Apalagi kalau bukan reklamasi. Tapi reklamasi gaya lama itu boros pasir banget dan makin hari makin mahal, karena negara tetangga udah mulai ngerem ekspor pasir mereka. Nah, disinilah Singapura unjuk gigi lagi dengan teknologi yang mereka tiru dan disempurnakan dari Belanda, yaitu sistem polder. Tapi mereka bikin tanggul raksasa di tengah laut, terus air di dalamnya dipompa keluar sampai kering. Coba lo bayangin, mereka nggak lagi numpuk pasir sampai tinggi di atas permukaan laut. Hasilnya, daratan baru yang posisinya justru di bawah permukaan laut. Kenapa ini jenius? Karena mereka bisa menghemat penggunaan pasir sampai 40% dan untuk memastikan daratan ini nggak tenggelam pas hujan badai atau air laut pasang. Mereka pasang sistem pompa otomatis
dan sensor mata dewa yang jagain level air 24 jam non-stop. Ini bukan cuma soal nambah wilayah buat gaya-gayaan. Ini soal keberlangsungan hidup sebuah negara. Di saat negara lain bingung mau bangun di mana lagi, karena kota udah penuh, Singapura justru asik mencetak masa depan mereka di atas ombak. Beneran definisi, kalau nggak ada jalan, ya kita buat jalannya sendiri secara harfiah. Selain material dan cara bangun, ada satu otak tersembunyi yang jagain semua proyek ini biar nggak ada kesalahan sedikit pun. Gue menyebutnya AI Mata Dewa. Di Cina dan Singapura, kamera CCTV dan drone di lokasi proyek itu bukan cuma buat rekam video. Semuanya terhubung ke kecerdasan buatan atau AI. AI ini tugasnya gila. Dia bisa mendeteksi secara real time kalau ada pekerja yang lupa pakai helm keselamatan, atau kalau ada besi penyangga yang miring cuma 1 mm. Bahkan sebelum semennya dicor, AI udah bisa memprediksi apakah struktur itu bakal kuat atau enggak melalui simulasi digital. Istilah kerennya adalah digital twin. Mereka punya kembaran digital dari setiap gedung yang dibangun. Jadi kalau ada masalah di dunia nyata, sistemnya bakal langsung kasih peringatan merah ke tablet para engineer. Hasilnya, kesalahan manusia atau human error bisa ditekan sampai titik nol. Inilah yang bikin proyek mereka nggak cuma cepat, tapi juga nyaris sempurna tanpa cacat. Tapi, di balik semua angka pertumbuhan yang gila dan teknologi yang bikin kita melongo, ada harga mahal yang harus dibayar. Kemegahan Cina dan Singapura nggak dibangun cuma pakai robot dan AI. Di baliknya ada keringat dan pengorbanan jutaan pekerja migran yang seringkali terlupakan. Di Cina, lo mungkin pernah dengar istilah 996, kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu. Di lokasi proyek, tekanan ini bisa lebih gila lagi, demi ngejar deadline yang nggak masuk akal. Mereka ini adalah orang-orang yang rela ninggalin keluarga di desa demi membangun gedung pencakar langit yang mungkin nggak akan pernah bisa mereka huni. Mereka hidup di asrama sempit, bekerja di bawah terik matahari dan debu beton, demi memastikan dunia melihat betapa hebatnya negara mereka. Begitu juga di Singapura. Gedung-gedung ikonik yang kita kagumi itu dibangun oleh tangan-tangan pekerja dari Bangladesh, India, atau Myanmar. Mereka bekerja dalam sunyi, jauh dari rumah, demi mengirimkan tiap sen dolar untuk keluarga mereka. Teknologi memang bisa mempercepat pembangunan, tapi teknologi belum bisa menggantikan peran hati manusia di lapangan. Pertanyaannya sekarang, di tengah perlombaan kita membangun gedung setinggi langit, apakah kita masih ingat buat memanusiakan manusia yang ngebangunnya? Ataukah kemajuan ini sebenarnya cuma menutupi lelah yang nggak pernah selesai? Ironisnya, seringkali keringat mereka justru berujung sia-sia. Ribuan apartemen raksasa dibangun di tengah antah berantah, tapi nggak ada yang nempatin. Karena harganya kemahalan atau lokasinya yang nggak masuk akal. Semua ini cuma demi ngejar target pertumbuhan ekonomi dan angka di atas kertas. Akhirnya, gedung-gedung mewah ini cuma jadi monumen beton yang perlahan rusak dimakan waktu, tanpa pernah sekalipun ngerasain hangatnya sebuah lampu rumah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua kemegahan ini? Dunia konstruksi bukan lagi cuma soal tumpukan semen dan besi. Kita lagi bergerak ke masa depan di mana gedung bisa sembuh sendiri, laut bisa jadi daratan, dan kecerdasan buatan jagain setiap jengkal bangunan. Teknologi emang bikin segalanya jadi mungkin. Tapi satu hal yang pasti, teknologi sehebat apapun tetap butuh visi manusia untuk memulainya, dan keringat manusia untuk menyelesaikannya. Terima kasih udah nemenin gue bedah rahasia di balik raksasa konstruksi dunia. Kalau menurut lo, teknologi mana yang paling gila? Tulis di kolom komentar ya.